FIK 2 dengan PSN. Iya. Bahwa FIK 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan PSN. Saya ingin tahu panggung politik FIK 2 dan PSN ini seperti apa. Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, alhamdulillah malam ini kita bisa mendapat waktu dari Pak Ketua Umum TTKKBI Indonesia. Beliau Pak Haji Tubagus Arif Hidayat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua atas waktunya. Kami diberikan kesempatan mendapat waktu untuk bisa berbincang dalam podcast bersama Ketua yang mungkin padat di kesibupan bulan Ramadan gitu ya. Baru sempet ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita juga ingin mengetahui Ormas TTKKBI ini bisa dibentuk itu sejak kapan? Mungkin kita banyak yang belum tahu juga seperti apa latar belakang, tujuan atau gambarannya seperti apa tuh? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wa ala alihi wassabi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat. Nama saya Haji Tubagus Arif Hidayat, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Cimande, Tarikolot Karhun Banten Indonesia, TTKKBI. Alhamdulillah, TTKKBI digagas, dibuat oleh saya sendiri pribadi, kurang lebih di tahun 2003. 2003 itu akhir ya, akhir. Jadi sampai detik ini, waktu ini juga berumur sekitar 1 tahun setengah ya. Sekitar berdiri 2023. 23 akhir gitu. 23 akhir. 23 akhir, bulan September apa Oktober lah ya. Sampai sekarang artinya bisa dinilai sekitar 1,5 tahunan ya. 1,5 tahun alhamdulillah. TTKBI ini bergerak di bidang budaya, khususnya di bidang pencaksilat. Pencaksilat yang memang disebut, ada yang menyebut ormas. Kalau memang aturan Kesbangpol atau pemerintah mungkin masuknya ormas lah ya. Ya. Tapi memang ormas ada ormas yang seperti yang lainnya, tapi kalau kita disebut ormasnya ormas budaya, khusus di bidang pencaksilat. Alhamdulillah, TTKBI ini 1 tahun sudah mencetak 4 provinsi yang sudah dilantik seperti Banten, DKI, Lampung, dan Jawa Barat. Dan insya Allah setelah Lebaran ini, hari raya ini, insya Allah akan bergerak di Riau, di Riau dan beberapa kabupaten seperti Bekasi, Subang, terus di Gorontalo rencana juga, terus di Pangandaran juga, ya, di mana Banjar, insya Allah. Karena sudah banyak minatnya, seperti Karawang, Bogor juga banyak. Itu disebut DPW 2 ya. Kalau DPW 1 itu provinsinya, berarti Jawa Barat misalkan. Jawa Barat kan lebar, berarti termasuk Karawang, Cirebon, semua itu akan insya Allah ke kabupaten. yang kabupaten disebutnya DPW 2, Dewan Pimpinan Wilayah 2 dari provinsi. Insya Allah habis Lebaran itu insya Allah akan saya lantik semua, karena memang sudah masuk datanya semua. Kalau untuk di Provinsi Banten sendiri, Pak Ketua, ada berapa jumlah anggota dan kepengurusan barangkali, pengurus dan anggotanya? Alhamdulillah ya, di Banten ini
karena memang barometer dan memang tuan rumah lah ya, harus lebih banyak, lebih pesat perkembangan seni bela dirinya, karena memang Banten ini harus lebih dominan dengan budaya pencak silatnya, terutama Banten ya. Alhamdulillah TTKBI di Banten sudah mencapai, menurut data dari kartu anggota, kalau atribut sih ya, sekitar 50 ribuan ya. 50.000 anggota. Atribut. Nah, kalau di kartu anggota sekitar hampir 40 ribuan. 50.000. Gitu. Ya Alhamdulillah, karena memang saya pribadi murni di budaya, khususnya di bidang pencak silat, tidak tergiur dengan artinya pribadi saya politik ataupun seperti kepentingan-kepentingan yang lain. Saya tetap akan menjaga budaya. Kalau memang bukan kita, siapa lagi? Jadi bukan roda organisasi untuk nanti mencalonkan diri jadi caleg. Insya Allah nggak akan kalau saya pribadi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kader-kader saya yang sudah senior, barangkali beliau akan membina di persilatan, dan memang juga sudah melekat jiwa seninya yang tidak akan meninggal terlepas risikonya. Nanti beliau, kader-kader saya akan mencalonkan diri misalkan di dewan atau di wali kota atau di pilkada, semacam nyalon bupati atau wali kota, ya saya dukung. Tapi kalau saya pribadi mungkin tidak akan mungkin lah, tetap saya akan jaga budaya gitu. Nah Pak Haji, kalau untuk aktivitas rutin yang sering dilakukan oleh organisasi TTKBI ini, apa saja misalkan aktivitas pembinaannya? Apakah Banyak. ada Pancasilat setiap minggu gitu? Kalau pencak silat kayaknya karena kita ini banyak ya, padepokan perguruan itu di mana-mana. Kayaknya hampir setiap hari kalau kita kontrol begitu sebanten ini. Berarti udah banyak jumlah padepokan ya? Banyak banget. Alhamdulillah banyak banget. Udah nggak kehitung lah ya. Kalau memang untuk seluruh pesilat-pesilat di Banten ini mungkin sedikitnya 50% atau 80% mungkin tahu tentang siapa Haji Arif. Kalau memang Haji Arif itu memang basicnya di budaya, di seni pencak silatnya itu aja. Jadi Haji Arif mah nggak pernah neko-neko, di bidang apapun nggak pernah neko-neko. Gitu. Semua saya rangkul seluruh perguruan, yuk di wadah TTKBI ini mengingat satu kalimat di atas itu adalah Karuhun Banten. Yakin semua wasilah Karuhun Banten. Kalau bukan kita yang meneruskan, siapa lagi? Perjuangan-perjuangan beliau. Sama seni pencaksilat itu merupakan warisan yang harus harus dijaga ya. Harus dijaga, dilestarikan. Itu ikon kesenian Banten ya. Terutama putra daerah seperti Banten itu ya bukan kita aja lah. Semua juga memiliki. Kalau agenda tahunannya ada apa Ji? Agenda tahunannya apa? Ada. Agenda tahunan itu biasa, ritual keceran. Haul Cimandi gitu. Haul Cimandi itu rutin. Setiap pelosok sepadepokan, setiap cabang-cabang ranting di PW pasti melaksanakan. Ya. Siap. Nah, itu sahabat gambaran tentang bagaimana organisasi ini berdiri dan berapa jumlah anggota yang saat ini sudah terhimpun. Nah, kemudian Pak Haji, saya ingin mencoba menarik bagaimana organisasi ini, organisasi kebudayaan TTKB ini, melihat fenomena yang terjadi di Provinsi Banten saat ini, yaitu dengan terjadi kontroversi pembangunan PIK 2. Sebenarnya masih di daerah Tangerang, ada di Kronjo, kalau masih di wilayah Kabupaten Tangerang ya? Kabupaten Tangerang, belum wilayah ke Serang. Tapi kan karena Kabupaten Tangerang adalah bagian dari Provinsi Banten, maka mau tidak mau Pak Haji sebagai ketua organisasi itu harus ikut menyikapi barangkali kan seperti itu. Nah, pertanyaan saya Pak Haji gini, ini kan lagi banyak sekali kontroversi ya, artinya ada yang mendukung, ada pro dan kontra lah. Mendukung dengan alasannya, menolak dengan alasannya. Nah, Pak Haji sendiri melihat fenomena pro kontra di PIK 2 seperti apa Pak Haji? Ya, begini. Sebetulnya kalau saya harus berbicara pribadi, saya sebetulnya sih tidak terlalu fokus ya
Tidak terlalu fokus tentang penentang atau pendukung. Sebetulnya saya pribadi pertama semenjak terjadinya keributan tentang PIK, kita tidak pernah ikut campur. Berjalannya waktu, saya tetap ambil sikap. Pada intinya saya menghimbau kepada seluruh keluarga besar titik KKBI Cimande, gak perlu ikut campur. Pertama, apa kepentingan kita, yang kedua apa keuntungan kita, gitu ya. Ya, kamu tetap semua satu komando, gimana saya, artinya tetap kamu harus fokus menjaga budaya, melestarikan budaya, nggak usah ikut-ikut campur yang seperti itu. Saya pada inti seperti itu. Tapi saya ikuti sampai ke sini, akhirnya banyak yang menunggangi. Banyak menunggangi, banyak memprovokasi, yang kecil jadi keruh, dengan menggiring opini tentang Sultan Banten mau dibongkar, Syekh Nawawi Tanara mau dibongkar, Sultan Ageng Tetes mau dibongkar. Menurut saya itu hal yang tidak mungkin. Situ itu kan alibi aja lah ya. Ada yang menggiring opini macam-macam. Ada yang tentang tanah tidak dibayar, ada yang tentang laut mati segala macam. Udahlah tetek bengek lah ya, alasan beliau. Gitu. Tapi kalau menurut saya selaku orang bodoh nih, saya ini orang bodoh. Saya nggak pernah ikut-ikutan tentang seperti itu. Tapi pada intinya pribadi saya, maka saya menghimbau sekarang ke semua anggota saya, keluarga besar Cimande dari Korporat Banten Nusa titik KBI, khususnya di Banten, umumnya di seluruh, karena banyak di medsos ini sekarang, karena memang udah zamannya ya, akhirnya yang di luar Banten tuh karena memang ada banyak yang ingin viral berbicara tentang itu. Akhirnya yang di luar tuh banyak yang ngasih kompor, banyak yang memperkeruh, akhirnya timbul. Maka saya selaku ketua umum di bidang budaya khususnya pencaksilat menghimbau untuk semua anggota saya yang ada di Banten, khususnya yang umumnya yang di luar, nggak usah ikut campur, yang tentang seperti ini, karena kamu tidak tahu permasalahan seperti apa. Kalau menurut saya, orang bodoh ini dengan opini makam-makam mau dibongkar, situs-situs, dengan opini juga tanah tidak dibayar, sudah diurus. Menurut saya hal sepele tentang Apa tuh? zaman ini kan sudah modern, sudah alat sudah hebat segala macam, tentang permasalahan tanah tidak dibayar katanya udah diurus. Menurut saya itu nggak masuk di akal. Orang nyuri tanah itu semeter juga zaman sekarang mau ketahuan. Jadi yang memang penyerobotan lahan, atau kalaupun memang nanti belum dibayar tanah pribadi, nggak mesti harus ribut menurut saya. Tinggal bawa suratnya, misal, ya, menurut saya nih, bawa ke siapa yang dipercaya untuk membayar lahan itu, musyawarah duduk bersama, selesai. Saya nih ya, pemikiran saya orang bodoh, tidak mungkin tanah orang ditutup-tutup belum dibayar gitu. Terlepas itu ada oknum ataupun apa, saya tidak tahu. Yang pasti menurut saya hal yang tidak mungkin gitu ya. Karena saya cek juga, cross check juga, banyak teman-teman kita di luar TTKBI seperti ormas apa, semua datang ke saya. Saya pertanyakan tentang demo-demo itu, apa sih keuntungannya? Kamu tahu nggak permasalahan ini? Begini, begitu. Tapi kamu lihat, kamu tahu enggak? Nah, sekarang kamu ikut ke sana, romo-romo semua itu, tahu nggak masalahnya? Jangan bikin pro, iya Pak, saya nggak tahu. Kalau nggak tahu diam, nanya. Karena saya pribadi, selaku ketua umum, saya mengajarkan ke anggota-anggota saya itu yang cerdas, jangan bikin bodoh gitu. Kalau kamu belum tahu, jangan ngambil kesimpulan seperti itu. Ingat pepatah orang tua, Syekh
Syekh Ahmad Ghazali berkata, beliau termasuk ulama besar, Syekh ya, Imam Ghazali itu memberikan kepetuah filosofi yang sangat sedikit 2 kalimat, tapi tajam seluruh dunia masuk situ. Apa? Begini, melihat lebih baik daripada mendengar. Kalau Imam Ghazali mengatakan seperti itu, artinya petuah orang tua itu tidak sembarangan. Betul nggak menurut saya orang bodoh. Kalau menyimpulkan di garis bawah tentang melihat lebih baik daripada mendengar. Contohnya seperti tadi, dia nggak dengar ikut, padahal nggak tahu masalahnya. Artinya jadi fitnah, banyak jabarannya. Itu salah satunya contoh aja. Tapi kalau melihat kecenderungan gini Pak Haji, maksudnya melihat kecenderungan secara kita bisa saja salah, karena secara kasat mata kita belum mengetahui. Betul. Nah, apakah cenderung misalkan setuju karena ini merupakan sebuah area pembangunan, atau cenderung kita juga tidak bisa menolak pembangunan secara ini, menolak program ini, apalagi ini menjadi program strategis nasional, program pemerintah, yang barangkali juga pemerintah sudah menghitung dampak apa yang akan terjadi. Nah, tapi saya sepakat sama Pak Ketua tadi bahwa kita tidak bisa dengan terburu-buru berkesimpulan gitu ya. Bisa saja misalkan ke depan, wah ternyata ini banyak merugikannya, wah ternyata banyak menguntungkannya barangkali. Cuman kalau melihat dari PIK 1, memang gejolak itu sampai pada akhirnya sekarang selesai kan rendah. Faktanya itu gitu. Ada masalah nggak? Nggak ada. Sampai hari ini, awalnya ada. Iya, akhirnya nggak ada masalah. Ya, sepertinya tidak ada masalah. Malah lebih indah, lebih rapi, lebih bagus. Gitu. Nah, belum lama ini dikaitkan juga Kota Serang udah menerima program MOU CSR. Artinya ada kerjasama dalam pemanfaatan CSR dari perusahaan. Konteksnya Agung Sedayu Group, pihak pengembang. Pak Haji juga penilaian apa terhadap misalkan Kota Serang menerima CSR itu, CSR dari Agung? Saya bilang tadi ya, menurut saya awalnya memang saya tidak ikut campur, hanya memantau, menengahi minimal ya. Pada intinya mah, saya pribadi atas nama putra daerah, selaku tokoh budaya juga, khususnya Pancasila, saya kepingin Banten itu kondusif. Nah itu poinnya ya Pak Haji ya. Jangan terprovokasi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ada kepentingan. Mohon maaf, artinya yang memang nyari 86 misalkan. Ada uang di situ ya? Iya, itu ya. Amit-amit ya, mudah-mudahan jangan. Semuanya mudah-mudahan tetap selamat, diberi kesehatan, terlepas itu benar ataupun salah. Yang jelas saya pribadi tentang CSR, tentang investasi. Kalau saya pikir saya selaku orang bodoh, menurut saya pribadi, saya mendukung pembangunan PIK itu. Kenapa? Patokan saya mendukung itu, saya pengen Banten itu maju, Kota Serang maju, ya. Tentang CSR, oh sudah harus dong pasti ngasih. Dia juga masuk ke negara ke daerah kita, ke Kota Serang misalkan untuk nanti kalau ngomong orang tua mah kula nuhun ya, ke wali kota, ke pimpinan daerah. Itu sangat wajar, ke gubernur wajar nomor CSR. Dan nanti uang CSR itu mungkin saya nggak ngerti lah tentang keuangan, tapi yang pasti mungkin itu uang akan dibuat program lagi untuk membangun Kota Serang atau masyarakat atau program yang lainnya lah ya, yang artinya yang positif dan bermanfaat seperti itu menurut saya. Dan kalaupun nanti misalkan dia berbuat curang selaku kepala daerah dapat CSR ternyata misalkan dimakan sendiri, itu ada hukum. Ya kan begitu, biar hukum yang ngeberes. Orang hidup mau nungguin apa sih? Nunggu apa orang hidup? Saya mau tanya. Nunggu mati.
Tapi Pak Haji, misalkan gini, ketika misalkan ini terjadi perampasan, benar tuh terjadi perampasan, tanah warga diambil semena-mena tidak dibayar, siap bergerak secara organisasi membela masyarakat tertindas. Saya bilang tadi, sebetulnya saya tidak mau gegabah lah ya tentang bergerak. Apakah mungkin tuh karena orang dirampasin semua, baru katanya saya nggak percaya. Bukan nggak percaya, karena saya bilang tadi ada petua orang tua, gitu kan? Melihat itu lebih baik daripada mendengar. Artinya kalau memang betul ada seperti itu perampasan segala macam, nggak mungkin menurut saya nyuri tanah sembarangan tuh nggak mungkin. Ada satelit, ada BPN, ada segala macam, nggak mungkin ketahuan. Pak ini belum dibayar, contoh tanah saya nih udah diambil orang suruh minta datanya sih, coba kalau belum bayar suratnya, duduk bersama musyawarah selesai dibayar. Mungkin seperti itu ya pandangan saya ya. Nah, kalau misalkan ada yang warga yang benar tidak dibayar, siap membela. Atau kalau memang saya hantar, yuk pengen dibayar kan, tujuannya pengen dibayar kan, tujuannya kan, siapin suratnya, siapin suratnya. Prosedurnya ya. Oh iya dong. Emang tanah tak bertuan dah, kan begitu. Kalau emang dia mau mau dibayar, bawa suratnya. Ini punya saya Pak, diserobot. Ini suratnya. Yakin dibayar. Kenapa mesti ribut sih? Kan seperti itu menurut saya. Cuman kan kita khawatirnya gini Pak Ketua, terjadi konflik. Sekarang ini yang terjadi antar masyarakat nih saling serang, saling ada yang setuju dan tidak setuju. Jadi yang dikhawatirkan oleh kami itu gesekan itu Pak Ketua, bentrok justru sesama warga akhirnya, sesama antara kita dengan kita ya, masyarakat dengan masyarakat. Nah kan mau nggak mau TTKB ini harus ambil posisi meredam tadi untuk menciptakan ya pada intinya pada intinya saya ingin menengahi supaya Banten kondusif pada intinya ya gitu. Adapun ini menurut saya karena memang zamannya udah zaman medsos ya. Jadi kadang-kadang dari medsos saja makin keruh menurut saya. Iya. Padahal permasalahan sekecil apapun, sebesar apapun, duduk bersama musyawarah dengan alasan-alasan tertentu yang masuk akal bisa diselesaikan menurut saya. Menurut saya bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Dengan alasan apa? Belum dibayar, diserobot, siapin suratnya. Yuk diantar sama saya. Jujur saya nggak kenal sama Aguan. Saya pribadi tidak punya keuntungan, tidak punya kepentingan. Hanya saya pengen Banten kondusif. Yuk semua rapat-rapat, yuk bangun kota Serang, Banten yang megah, bagus. Silakan masyarakat maunya seperti apa. Oh silakan ajukan MOU-nya. Penting pembangunan berjalan lancar. Saya pengen Banten maju, terkecuali saya bilang tadi. Tiga yang akan dihancurkan seperti Kesultanan Banten itu kan ada penggiringan opini ya. Pada waktu itu ada yang berbicara Banten mau digusur, Karuhun gitu. Tanara udah digusur, udah diplot, Sultan Agung Tirtayasa. Saya yang maju gak perlu pakai orang, mati saya siap. Kenapa? Kalau itu mau merusak Karuhun saya. Tapi saya rasa tidak mungkin. Itu hanya penggiringan opini. Artinya mengajak masyarakat menggiring opini supaya jauh marah. Itu kan nggak bagus juga menurut saya. Menurut saya nggak bagus juga. Kan padahal orang-orang yang ikut-ikut demo tuh, lihat gue vlognya, bertanya, nggak tahu orangnya. Seseorang baik kah? Seseorang sok tahu, ngintil-ngintil baik, hampura ya hampura. Padahal dia nggak ngerti, gitu. Nggak ngerti, nggak apa, hanya ya hampura lah ya, karena dijanjikan begini, begitu, jelas paham lah ya. Nggak perlu saya bicarakan atau saya ungkapkan, khawatir jadi fitnah. Pada intinya seperti ini. Pada intinya saya pribadi, saya pribadi selaku Ketua Umum Cimandi Tariqat Karuhun Banten Indonesia TTKBI, saya ingin pertama Banten kondusif, tidak ada keributan, segala sesuatu bisa selesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Yuk dengan segala dasar-dasar yang ada, fakta yang ada, misalkan belum dibayar, ayo kita bantu, nggak usah diributin, yuk bersama. Dan barangkali gini Pak Haji, sebagai penutup,
Semoga saja video ini ditonton banyak orang, bahkan bisa nyampe ke pihak pengembang dan masyarakat yang sedang kontroversi. Barangkali bisa sampai, wah apa nih ya, mungkin masyarakat menunggu apa nih ormas besar ini, TTKB ini melihat persoalan ini seperti apa, kan barangkali seperti itu. Saya ingin mendapatkan kata penutup, pesan penutup, baik itu untuk pihak pengembang PIK 2 maupun terhadap masyarakat yang berkonflik. Silakan Pak Haji. Pesan saya tadi, pertama, saya ingin Banten kondusif, gitu ya. Yang kedua, dukung pembangunan program pemerintah, yang mana kegiatan program nasional positif ini agar masyarakat bisa menimbang, mengingat, memperhatikan, jangan terprovokasi dengan hal-hal yang memang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wali kota bagus itu jangan suka digoreng-goreng tentang CSR atau investasi. Wajar dong pengusaha dari luar masuk memberikan CSR mah buat kota Serang mah kan wajar itu mah. Yang penting uang itu benar digunakan buat program pemerintah kota Serang, khususnya buat masyarakat, kepentingan masyarakat, buat jalan apa sih ya, itulah program-program beliau pemerintah. Tapi pada intinya saya pribadi untuk Pengembang sendiri, untuk pengembang, untuk pengembang sendiri, apa yang saya bicarakan malam ini agar bisa meredam, termasuk saya juga, insya Allah mudah-mudahan bisa sedikit membantu meredam apabila nanti ada miskomunikasi tentang yang konon katanya tanah direbut, di ini belum dibayar segala macam. Insya Allah khusus saya pesan ke pengembang supaya nanti itu dicek semua, supaya nanti diselesaikan kalau memang di situ permasalahannya ada yang belum dibayar. Menurut saya tinggal bawa suratnya aja, bawa ke pengembang, belum dibayar, di buktinya tanahnya, di suratnya ukuran sekian-sekian, diselesaikan itu aja. Artinya duduk bersama musyawarah kekeluargaan, saya rasa selesai, tidak perlu pakai ribut. Banyak orang yang seperti ini, seperti itu, seperti itu kan. Artinya itu membuat keruh menurut saya. Maka saya nggak pernah berbicara tentang TIK, tentang apa, nggak pernah. Saya pernah statement di medsos kalau pada intinya saya tetap fokus ke budaya, tidak akan ikut campur tentang TIK. Tapi lama kelamaan juga kenapa ya, pikiran saya memang kalau memang mau dibangun, mau dibagusin, kenapa tidak, kita mesti cegah. Adapun permasalahan di bawah, yuk selesaikan secara musyawarah, selesai. Saya menghimbau kepada masyarakat Banten, khususnya pertama kepada masyarakat Banten, saya selaku orang bodoh, Haji itu bagus Arif Hidayat, nggak ngaku pinter saya, hanya pengetahuan saya sampai di sini mungkin seperti itu. Selaku orang bodoh, saya Ketua Umum Cimandi Tarik Keperluan Banten Pusat KBI Haji Tubagus Arif Hidayat menghimbau untuk keluarga putra daerah Banten khususnya, berpesannya selesaikan secara musyawarah dengan aturan-aturan yang memang positif dan menghindari keributan, jangan terpancing dan jangan terprovokasi. Saya bilang tadi ada petuah dari orang tua, segala sesuatunya. Imam Ghazali, imam besar, beliau adalah Syekh wali, ulama besar, imam besar, berbicara, memberikan petua 2 kalimat, melihat lebih baik daripada mendengar. Artinya kalau hanya mendengar aja udah mengambil kesimpulan, akhirnya jadi fitnah, ribut. Khawatir seperti itu. Tapi saya sekali lagi, semoga semua masyarakat Banten pertama diberikan kesehatan ya, semua tokoh-tokohnya juga, ulama-ulama para rohun kita juga mudah-mudahan mendoakan yang terbaik dengan karomah-karomahnya, dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua, diberikan kesehatan semua masyarakat Banten, jangan sampai terprovokasi, diberikan kesehatan, diberi rezeki yang banyak. Nanti setelah terciptanya pembangunan berjalan lancar, mudah-mudahan bisa mengangkat orang-orang yang pengangguran, bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, bisa makmur kota Serang, khususnya umumnya di Provinsi Banten ini sudah sejahtera. Dan sekali lagi, tolong Banten kondusif, itu aja menurut saya. Kasihan orang tua karun-karun kita yang ada pada ribut ini itu. Saya pribadi
saya pribadi, saya dukung PIK untuk pembangunan. Terima kasih Pak Haji atas paparannya, dan barangkali Pak Haji jangan kaget ketika nanti ini tersebar luas. Nggak masalah. Banyak hujatan dari medsos. Silahkan itu. Banyak berbagai komentar itu nggak pasti. masalah. Itu pasti Sama saya. Pak Haji. Yang nggak terima suruh datang ke sini aja. Jangan cuma suruh datang ke sini. Suruh ke sini aja. Nggak usah ngomong di medsos. Itu mulut cewek namanya. Kalau lelaki datang ke sini. Dan saya berterima kasih atas waktunya di kesibukan Pak Haji bisa menerima kami dan tim untuk bisa berbincang dengan Pak Haji. Menurut saya ini sangat spesial. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tunun Pak Haji ya. Sama-sama. Fix 2 dengan fashion. Bahwa Fix 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan fashion. Saya ingin tahu panggung politik PIK 2 dan PSN ini seperti apa. Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif.